Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan Donghua series Hero Return part yang ketiga. Tapi saya sangat menyarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebelumnya kita sudah melihat Sisan sedang mengawasi Dongswer di rumahnya. Namun tak lama berselang, tunangan Dongswer yang bernama Ouyang Zhao datang ke tempat itu. Dan setelah itu robot-robot milik Ouyang Zhao lalu hendak membunuh Sisan. Tapi beruntungnya Lin Ji datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Lin Ji kemudian mengeluarkan pedang roh api yang sudah lama tak dipakainya. Dan langsung menghancurkan robot-robot pembunuh itu dalam sekali tebas. Di sisi lain, Zhao yang melihat robot-robotnya sudah dihancurkan lantas sangat terkejut. Terlebih lagi di saat dia mengetahui kalau Lin Ji memiliki pedang roh api. Sementara itu Lin Ji tak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya dan ingin segera menghancurkan keluarga Ouyang. Beruntungnya ada Jiang Chen dan juga Yang Qin menenangkannya. Setelah itu mereka kemudian mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Dongswer. Namun Yang Qin sangat takut dan tidak yakin kalau mereka bisa melawan keluarga Ouyang. Tapi berkat semangat yang diberikan oleh Jiang Chen dan juga Sisan, Yang Qin pun akhirnya setuju untuk ikut dalam misi itu. Setelah itu mereka kemudian meminta bantuan Feu untuk meretas dan melihat struktur bangunan rumah keluarga Ouyang. Dia juga memberitahukan ruangan di mana acara pertunangannya akan dilangsungkan. Feu mengatakan kalau pertunangan itu sebagai simbol perdamaian antara keluarga Dong dan juga keluarga Ouyang atas insiden Ouyang Rui yang sudah dikalahkan oleh Dongswer bersama Lin Ji dan teman-temannya. Mengetahui hal itu lantas membuat Lin Ji sangat marah. Dia tak menerima kalau Dongswer dijadikan sebagai alat tawar-menawar antara dua keluarga tersebut. Melihat itu, Jiang Chen lalu kembali menenangkan Lin Ji. Dia berkata kalau Lin Ji memanglah sangat kuat dan tak akan terluka. Namun tidak dengan teman-teman yang lain akan terluka parah jika mereka melakukan serangan secara langsung. Karena hal itulah mereka harus menyusun rencana untuk menyelamatkan Dongswer. Pada keesokan harinya, Lin Ji bersama Jiang Chen dan juga Yang Qin mulai menyusup ke rumah keluarga Ouyang. Sementara itu, Sisan bertugas mengalihkan perhatian para penjaga dengan membuat demo palsu bersama dengan para penggemarnya. Di tempat yang berbeda, Feu mulai meretas satu persatu sistem keamanan rumah keluarga Ouyang. Sementara itu, di sebuah ruangan terlihat Zhao mulai menanya tentang Lin Ji kepada Dongswer dan juga pedang roh api yang digunakan oleh Lin Ji. Namun Dongswer menolak untuk memberitahukannya. Di saat yang bersamaan juga Zhao melihat kekecauan yang dilakukan oleh Sisan bersama dengan para penggemarnya. Melihat itu, Zhao kemudian segera pergi untuk menghentikannya. Tak lama berselang, Lin Ji akhirnya berhasil menemui Dongswer. Dia lalu mengajak Dongswer untuk pergi dari tempat itu. Namun awalnya Dongswer menolak ajakan Lin Ji untuk pergi dari tempat itu. Dia berkata kalau semua yang dilakukannya demi kebaikan keluarganya. Mendengar itu, Lin Ji lantas berkata kalau Dongswer sangat penting baginya. Begitu juga dengan pengorbanan Sisan dan Liga Otot untuk dirinya. Dongswer lantas membalas, jika pengorbanan yang dilakukannya juga tak kalah penting agar semua orang tidak mendapat masalah karena dirinya. Mendengar itu, Lin Ji kemudian berkata tak ada lagi yang perlu berkorban, karena dia akan melindungi semua orang. Perkataan itu kemudian membuat Dongswer luluh dan setuju untuk ikut bersama dengan Lin Ji. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh Zhao bersama dengan pasukan robotnya. Zhao kemudian menantang Lin Ji bertarung untuk menyelesaikan masalah mereka. Mendengar itu, Lin Ji pun langsung menyetujuinya. Namun dengan syarat Zhao harus melepaskan Dongswer jika dia memenangkan pertarungan itu. Dan jika Lin Ji kalah, maka pedang roh miliknya akan diberikan kepada Zhao. Sesaat berselang, Lin Ji lalu dibawa ke arena khusus pertarungan. Di tempat itu, para petinggi keluarga Dong dan juga keluarga Ouyang ikut menyaksikan pertarungan mereka. Zhao juga memberitahukan kesepakatan yang sudah dilakukannya dengan Lin Ji kepada semua orang di tempat itu. Di saat melihat pedang roh api milik Lin Ji, kedua pemimpin keluarga itu pun sangat terkejut. Karena pedang roh api sendiri merupakan senjata sihir yang sudah lama menghilang. Sementara itu terlihat Dong yang tak tertarik melihat pertarungan mereka dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Secara diam-diam Wen Feng kemudian mengikutinya dari belakang. Sesaat kemudian pertarungannya pun segera dimulai. Lin Ji lalu mengeluarkan salah satu senjata tombak pedangnya. Sedangkan itu dengan santainya Zhao berkata kalau dia tak membutuhkan senjata untuk mengalahkan Lin Ji. Dan setelah itu Zhao kemudian langsung menyerang Lin Ji dengan tebasan pedang anginnya. Namun Lin Ji dapat dengan mudah menahannya.
Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara mereka. Namun lagi-lagi semua serangan Zhao tak bisa mengenai Lin Ji. Dengan kecepatannya Lin Ji kemudian berbalik menyerang dan berhasil menjatuhkan Zhao hanya dengan sekali tendangan. Namun lagi-lagi Zhao masih menganggap remeh kemampuan Lin Ji. Melihat itu Lin Ji lalu kembali menyerang Zhao. Dengan cepat Zhao kemudian langsung mengeluarkan perisainya. Namun hal itu tak bisa menahan kekuatan Lin Ji. Beruntungnya Zhao masih bisa membelokkan senjata Lin Ji yang hampir menebasnya. Namun Lin Ji tak berhenti sampai di situ. Dia kemudian memukul Zhao sampai terkapar. Setelah itu Lin Ji lalu menggunakan salah satu jurusnya dan mengeluarkan seekor naga dari tombaknya. Zhao yang sangat panik langsung membuat sebuah perisai untuk berlindung. Namun usahanya sia-sia. Alhasil dia pun terkapar dan terluka sangat parah. Namun Zhao masih juga belum menyerah. Dia lalu mengeluarkan jurus terkuatnya untuk melawan Lin Ji. Namun lagi-lagi serangan itu sedikit pun tak berdampak apa-apa bagi Lin Ji. Tapi hal itu malah membuat Lin Ji sangat kesal. Karena serangan itu membuat pakaian Lin Ji kotor dan adiknya pasti akan memarahinya. Sementara Zhao yang tak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian mengeluarkan sebuah senjata terlarang. Yaitu sebuah gulungan kutukan terlarang yang dibuat oleh master kelas Double S. Semua orang pun langsung dievakuasi dari tempat itu. Dan sesaat kemudian gulungan itu langsung menghancurkan seluruh tempat itu. Setelah itu Zhao pun berpikir kalau dia sudah memenangkan pertarungan itu. Dia juga terlihat sudah berubah ke mode terbaiknya. Namun tanpa diduga, lagi-lagi serangan itu tak ada apa-apanya bagi Lin Ji. Melihat itu kemudian membuat Dongsar dan yang lainnya sangat senang. Sementara Zhao yang melihat Lin Ji baik-baik saja sangat terkejut dan tak percaya apa yang dilihatnya. Dengan rasa amarahnya dia langsung menyerang Lin Ji menggunakan seluruh kekuatannya. Namun Lin Ji dapat dengan mudah menahannya dan bahkan menyerang balik Zhao sampai membuatnya kalah dan terkapar tidak berdaya. Kemenangan itu lantas membuat Dongsar sangat bahagia. Namun secara tak terduga, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba membuat semua orang di kota itu tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Dongsar dan teman-temannya. Namun tidak dengan Lin Ji. Sementara itu di sisi lain terlihat Dong Yang sedang berada di laboratorium Profesor Qin. Yang mana di tempat itu dia sedang menggunakan salah satu alat eksperimen buatan Profesor Qin. Sesaat Dong Yang kemudian teringat dengan masa kecilnya. Yang mana dia ternyata sangat mengagumi Zero yang sudah menyelamatkan dunia pada saat itu. Karena hal itulah dia ingin menjadi seperti Zero agar dihormati oleh semua orang. Sementara itu Lin Ji sangat marah dan sangat terkejut melihat Dongsar dan teman-temannya tiba-tiba tak sadarkan diri. Dan ternyata semua itu adalah perbuatan Dong Yang. Dengan kekuatan mentalnya yang sudah ditingkatkan dengan bantuan Profesor Qin. Kekuatan itu juga sampai membuat Dong Yang menjadi botak dan berubah wujud. Sesaat Dong Yang pun berpikir kalau dia sudah menjadi dewa yang akan menguasai dunia. Namun tiba-tiba perhatiannya dialihkan ketika melihat Lin Ji yang masih bisa berdiri. Dia juga cukup terkesan melihat Lin Ji yang bisa bertahan dari kekuatannya. Setelah itu Dong Yang kemudian langsung menyerang Lin Ji dengan jurus harimaunya. Namun Lin Ji dapat dengan mudah menghancurkannya, hanya dengan tatapan dan tanpa bergerak sama sekali. Lin Ji kemudian berkata kalau Dong Yang hanyalah dewa jahat bajakan yang ingin membuat masalah. Perkataan itu lantas membuat Dong Yang sangat marah. Dia lalu meminta Lin Ji untuk menyerah jika tidak mau mati. Namun Lin Ji sama sekali tak gentar dengan ancaman pria botak itu. Atas hal itu Dong Yang langsung menyerang Lin Ji menggunakan angin tornadonya. Tapi lagi-lagi Lin Ji dapat dengan mudah menahannya. Dan setelah itu dengan kecepatannya Lin Ji kemudian berbalik menyerang Dong Yang. Pertarungan yang sangat epik pun terjadi di antara mereka. Namun secara mengejutkan Dong Yang berhasil memukul jatuh Lin Ji. Dia kemudian hendak kembali menyerang Lin Ji yang sudah terjatuh. Tapi secara tiba-tiba, Dong Yang masuk ke dalam dunia spiritual milik Lin Ji. Di dalam tempat itu Dong Yang melihat banyak monster-monster. Dia juga melihat Lin Ji menangisi seorang gadis yang tak bisa diselamatkannya. Dan sesaat kemudian Lin Ji pun langsung bangun dan tersadar. Dia juga sangat marah. Dan akhirnya mulai berubah ke mode Zero yang sudah lama tak digunakannya.
Hal itu kemudian membuat Dong Yang sangat terkejut, menyadari kalau orang yang dilawannya ternyata adalah idolanya, yang juga pahlawan legendaris yang sudah menyelamatkan dunia. Kendati demikian, Dong Yang tak terima dan merasa kalau dialah yang lebih layak menjadi dewa. Dia kemudian langsung menyerang Zero, namun Zero dapat menahannya hanya dengan sekali tebasan pedangnya. Tak menyerah begitu saja, Dong Yang lalu mengeluarkan mode Susanoo-nya dan kembali menyerang Zero. Sementara itu, Zero lalu menggunakan teknik pedang penghakimannya untuk menyerang Dong Yang. Serangan itu bahkan sampai membuat armor Susanoo milik Dong Yang hancur seketika. Kendati demikian, Dong Yang masih bisa selamat dari serangan itu. Atas hal itu, Dong Yang pun akhirnya mengakui kalau Zero benar-benar pahlawan legendaris yang layak dihormati oleh semua orang. Namun walau begitu, dia tetap tak mau menyerah. Tak ada pilihan lagi. Zero kemudian menggunakan teknik penghakiman bentuk kedua untuk menghabisi Dong Yang. Saking dahsyatnya serangan itu bahkan sampai keluar angkasa. Alhasil Dong Yang pun terkapar tak berdaya. Zero lalu mengatakan kepada Dong Yang kalau mengejar kekuatan sejati tak akan bisa menyelesaikan semua masalah. Setelah itu, Zero kemudian menggunakan teknik penghakiman bentuk kedua kepada Dong Yang. Dan sebagai penutup, Zero lalu menggunakan teknik penebusan kepadanya. Dan seketika saja api hitam seperti Amaterasu langsung membakar Dong Yang. Hal itu kemudian membuat Dong Yang menyerah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di saat yang bersamaan, Lin Ji kemudian kembali ke wujud manusianya. Sementara itu, di saat-saat terakhirnya, Dong Yang lalu mengaku kalau dirinya tak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Lin Ji. Mendengar itu, Lin Ji lantas membalas, sekuat apapun dirinya, tetap saja dia tak bisa menyelamatkan seorang wanita yang berharga baginya. Mendengar itu, Dong Yang kemudian tersadar tujuan awalnya mencari kekuatan sejati, yang mana dia sebenarnya hanya ingin menghancurkan kejahatan dan membangun dunia yang damai. Namun obsesinya akan mencari kekuatan sejati membuatnya berubah dan menyimpang dari tujuan awalnya. Namun satu hal yang tak bisa dimengerti oleh Dong Yang, kenapa Lin Ji bisa menjadi sangat kuat. Mendengar itu, Lin Ji langsung membuka bajunya dan memperlihatkan semua luka pada tubuhnya kepada Dong Yang, yang mana luka itu didapatnya dari berbagai kejadian, seperti luka di dadanya akibat tusukan sebuah pedang, begitu juga luka pada pundaknya akibat serangan dari makhluk asing, dan bahkan ada luka akibat tebasan pedang dari dewa dunia lain pada tubuhnya. Semua pertarungan dan juga luka itulah yang membuat Lin Ji menjadi sangat kuat. Di saat Dong Yang hendak menanyakan tentang gadis yang tak bisa diselamatkannya, Lin Ji langsung menolak untuk membahasnya. Dan setelah mendengar semua penjelasan Lin Ji, Dong Yang pun akhirnya mati dengan tenang. Di tempat lain terlihat laboratorium Profesor Qin yang sudah hancur, tapi beruntungnya Lin berhasil selamat dari tempat itu. Beberapa hari kemudian terlihat Lin Ji sedang menunggu seseorang di sebuah pulau menara suar. Di tempat itu, Lin Ji kemudian mulai mengingat saat dirinya pertama kali bertemu dengan Dong Suer, dan juga saat-saat dirinya berjuang bersama dengan Dong Suer. Tak lama berselang, Dong Suer pun datang ke tempat itu, yang mana kedatangannya hanya untuk berpamitan dan berpisah dengan Lin Ji. Hal itu dikarenakan Dong Suer akan pindah ke kota lain untuk menjadi guru akademi pahlawan di sana. Lin Ji pun bisa memakluminya karena di kota itu banyak para penjahat. Secara tiba-tiba, Dong Suer kemudian langsung mencium Lin Ji, dan setelah itu mereka pun saling berpisah dengan bahagia. Pada kredit scene diperlihatkan sebuah pulau terpencil, yang mana di tempat itu ada seorang penjahat yang dikurung dengan pengamanan tingkat tinggi. Pria itu ternyata baru saja merasakan energi Zero yang sudah muncul kembali. Dia juga berkata kalau mereka akan segera bertemu, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikian alur cerita Hero Return season yang pertama. Pada akhir episode, kita sudah diperlihatkan dengan dua sosok yang masih menjadi misteri, seperti seorang gadis yang tak bisa diselamatkan oleh Lin Ji, dan juga seorang penjahat misterius yang sudah lama menunggu kemunculan Zero. Yang pastinya semuanya akan dijelaskan pada season yang kedua. Namun sayangnya season yang kedua kabarnya akan dirilis pada tahun depan. Jadi untuk teman-teman mohon bersabar sampai season yang kedua dirilis. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.